Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di Renungan Harian menurut Almanak HKBP bersama saya Pendeta Romoli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan kita pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kiranya hari ini dan untuk seterusnya, kasih setia Tuhan tetap menyertai kami dan memampukan kami untuk mengerti setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan dapat kami kerjakan dengan baik, berlandaskan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya segala pekerjaan yang baik, yang dikenan oleh Tuhan, pasti berbuah dengan baik. Karena itu kami serahkan seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan segala harapan-harapan kami, kiranya Tuhan menolong kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Selasa 13 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Lehet nai di atas ni akadoluk akapat ni parbarita nauli, napatubegehon hadameon, namaritahon barita nauli, napatubegehon hatuaon, namadok tusion. Debatam do bakit raja. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika penindasan dan penjajahan pada suatu bangsa dialami, maka kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang ataupun bangsa yang berada di dalam penjajahan tersebut. Bagi mereka tidak ada yang lebih berharga yang diharapkan kecuali kebebasan dan kemerdekaan. Hukuman bangsa Israel ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, mereka harus dihukum di dalam pembuangan ke Babel. Tentu buangan ini adalah membuat mereka sangat menderita, tertindas dan tersiksa. Oleh sebab itulah berita keselamatan, berita kemenangan yang diberikan Tuhan kepada mereka yang disampaikan oleh Yesaya, dan mereka rasakan bagaimana Allah sungguh mengasihinya, itu adalah suatu berita yang sangat menggembirakan. Sukacita yang dirasakan ketika Allah membebaskan mereka dari penjajahan. Tentu ini adalah sukacita yang tak dapat dilupakan. Melebihi daripada itulah penderitaan manusia karena dosa. Dan sungguh kita sangat berharga di mata Tuhan dan sangat beruntung beroleh pertolongannya. Yesus Kristus membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan menyerahkan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk
tebusan atas dosa-dosa kita. Ini adalah sebagai pembuktian bahwasanya Allah mengasihi kita. Kita manusia berdosa yang tidak sanggup untuk menolak keinginan-keinginan dalam berbuat dosa itu. Kita selalu larut di dalam keinginan daging kita, sehingga kita berada di dalam perbudakan dosa yang pasti akan menerima akibatnya, yaitu kematian yang kekal. Tetapi karena Allah yang maha mulia, Allah yang penuh kasih, Yesus Kristus memerdekakan kita dari kuasa dosa. Sebagaimana Israel yang dibebaskan tanpa membayar apapun, demikian jugalah kita yang berdosa dibebaskan karena kasih-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah. Dan di dalam sukacitamu tetaplah percaya kalau Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang terus menolong, memberikan kekuatan, bahkan memerdekakan. Dan teruslah percaya kepada Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang di dunia ini akan memberikan kebahagiaan yang kekal kepadamu. Tetapi hanya Tuhan sajalah yang memberikan kebahagiaan kekal itu. Sekalipun di dalam menjalani hari-hari hidup kita masih banyak mengalami penderitaan dan pergumulan hidup. Tetapi percayalah, hal besar sudah dikerjakan Tuhan kepada kita. Tentu banyak hal-hal lain yang akan terjadi di dalam hidup kita pun akan dikerjakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, teruslah berdoa memohon kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan, agar engkau selalu kuat, tegar, dan penuh harap hanya kepada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupanmu. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, tetapi tetaplah mengandalkan Tuhan dan mintalah pertolongannya agar hikmat diberikan kepadamu. Dalam Mazmur 90 ayat 12, pemazmur mengajar kita untuk meminta dan berdoa kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, hidup kita tidaklah mungkin lama dan selama-lamanya. Pasti ada waktu tertentu di mana kita akan berhenti di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita terus berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, agar diberikan hati yang penuh hikmat, agar kita dapat melakukan hal baik yang berkenan kepadanya, sehingga kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Kita tidak mau lagi diseret oleh keinginan-keinginan dunia, tetapi kita penuh kasih, penuh harap, dan terus di dalam iman setia kepada Tuhan. Berbahagialah karena Dia Allah yang dekat, Dia Allah yang selalu menyediakan dan memberikan apa yang engkau perlukan. Allah adalah Raja yang menyelamatkanmu. Berbahagialah menjadi kekasih hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap setia kepadamu. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Jangan biarkan kami membiarkan hidup kami dipakai oleh iblis di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi mampukanlah kami Tuhan untuk memakai setiap hari-hari kami dengan baik, sebagaimana yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan di hadapan-Mu. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan, biarlah kami dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga kami, orang tua, saudara-saudara, dan anak-anak kami. Biarlah hidup mereka pun selalu di dalam penyertaan kasih-Mu, dan mereka tetap percaya hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.